Ingat teman-teman sayang, yang membuat hidup kita tidak bahagia bukan karena keadaannya, tapi karena kurang syukurnya. Maka ada istilah Ahilman seringkali bilang berkali-kali ya, jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Yang kurang bukan keadaan hidup kita, yang kurang bukan kurangnya rezeki kita, bukan kurangnya pekerjaan kita, bukan kurangnya bisnis kita, tapi karena kurangnya hati kita untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Kita. Allah tidak ada yang kurang. Allah itu sempurna. Pemberian Allah sempurna. Yang kurang hanyalah kita saja. Apa kurangnya? Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho. Mengapa hidup kita kurang bahagia? Kurang apa? Kurang syukur. Bukan hanya itu, wa ala walidayya, kami juga minta ya Allah untuk bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada orang tua kami, kepada ayah ibu kami. Punten ya teman-teman sekalian, ngaji kita makin rajin, maka berbuat baik kepada orang tua kita harus makin bertambah. Memuliakan orang tua kita harus makin baik. Jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. Satu kali saja teman-teman menyakiti hati orang tua, maka mohon maaf, akan banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Tapi saat teman-teman membahagiakan orang tuanya, saat teman-teman memuliakan orang tuanya, di saat yang bersamaan Allah akan muliakan kehidupan kita. Ini kunci hidup. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Pesannya apa? Bagaimanapun keadaan orang tua kita, jangan pernah membencinya, jangan pernah menghinanya, jangan pernah menyesalinya. Karena bagaimanapun kita bisa lahir ke muka bumi ini wasilahnya karena orang tua kita. Maka kita minta kepada Allah, ya Rabb, berikan kemampuan kepada kami untuk bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada orang tua kami. Maka apapun keadaan orang tua kita, teman-teman tidak bisa milih dari rahim siapa. Teman-teman tidak bisa milih di mana. Tapi teman-teman bisa memilih hidupnya mau seperti apa. Gak apa-apa kita boleh jadi dari keluarga yang kurang mampu, keluarga yang sederhana. Tapi percayalah, kita semua bisa merubah kehidupan kita dengan mengangkat derajat orang tua kita. Maka jangan pernah benci sama orang tua kita. Jangan pernah menyesali keadaan orang tua kita. Karena bagaimanapun tidak ada orang yang paling sayang kepada kita pertama kali kecuali orang tua kita. Tidak ada orang yang pertama kali mengajarkan kita bicara kecuali ibu dan ayah kita. Tidak ada orang yang paling bahagia pertama kali atas kelahiran kita kecuali orang tua kita. Maka jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. Kalau masih ada, pegang erat-erat, peluk baik-baik. Kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Ini kuncinya. Minimal teman-teman bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita. Dan amal soleh yang Allah ridho sama kita. Karena itu tujuan yang paling tinggi dalam hidup kita. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Ridho Allah, ridho, selesai hidup kita, tenang hidup kita. Maka yang paling penting dalam hidup kita apa? Ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia, bukan penilaian manusia, bukan pandangan manusia. Kenapa Ahilman? Karena setiap manusia selalu punya angle yang berbeda melihat kita. Sangat melelahkan kalau hidup kita dihabiskan untuk menyenangkan semua orang, karena pasti ada saja yang tidak suka dengan kita. Jadi kita minta ridhonya Allah aja, ridho manusia nggak ada selesainya. Betul apa enggak? Coba Ahilman mau tanya, punten tolong jawab. Pujian dan cacian, mana yang paling penting bagi kehidupan kita? Mau tahu jawabannya? Pujian dan cacian bagi orang beriman itu sama saja.
dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Karena yang paling penting baginya adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji tidak terbang, hati-hati dengan pujian, karena banyak nyamuk yang mati karena tepuk tangan. Jadi kalau ada yang muji, biasa aja. Dicaci juga, ya sudah, jadi bahan muhasabah bagi kita. Kalau ada orang yang menghina kita, ya memang saya begitu. Saya lebih hina daripada orang yang nyebut saya hina. Orang nggak tahu aja kalau bagaimana keburukan kita di hadapan Allah yang disembunyikan saja. Karena yang membuat kita dimuliakan karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Bener nggak? Makanya kita minta sama Allah, wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, hamba pengen ya Allah nikmat yang kau berikan untuk hamba ini, hamba pakai untuk amal soleh yang kau ridhoi. Sampai apa akhirnya? Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Masukkan aku ke dalam golongan hambamu dengan rahmatmu menjadi orang-orang yang soleh. Soleh menurut siapa? Menurut Allah, bukan soleh menurut manusia. Ya, jangan ingin merasa soleh di hadapan manusia, tapi harus ingin jadi soleh di hadapan siapa? Allah. Udah. Kalau Allah golongkan kita menjadi orang yang soleh, Masya Allah, itu yang kita minta. Agar kemudian kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena kunci bahagia itu ada di mana? Di syukur, ada di hati. Mudah-mudahan kita bisa lebih tenang, bisa lebih bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita.